strategi perang gerilya dalam serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang menerbitkan Dirwasita tahun terbit Vol 4 1 Maret 2023 Universitas Semarang, halaman jurnal 98-107. Serangan umum 1 Maret merupakan wujud nyata dari persatuan bangsa Indonesia untuk menegakkan kembali kedaulatan bangsa yang sudah diproklamasikan. Bangsa Indonesia harus mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Akan tetapi Belanda saat itu tidak mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan tetap menganggapnya sebagai koloni mereka. Pada tanggal 29 September 1945, tentara sekutu Inggris mendarat di Jakarta. Di bulan pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christian yang merupakan Panglima Besar AFNEI. Kedatangan Enica hendak membongkar sekutu atau Inggris di Indonesia ini memiliki tujuan untuk mengembalikan menjadi sasaran aksi teori yang dilakukan pemerintah Belanda seperti Soekarno-Hatta, Syahrir, dan lainnya. Bahkan pada tanggal 7 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi ibu kota atau pusat pemerintahan RI. Belanda tetap bersikeras untuk menguasai kembali Indonesia dan tetap mempertahankan Hindia Belanda. Melihat hal tersebut, Inggris selaku pencegah berusaha untuk menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia ini. Cara yang dilakukan Inggris yaitu dengan melakukan perundingan antara Belanda dan Indonesia. Pada tanggal 14 April 1946, diadakan perundingan yang dikenal dengan Hoge-Vieuwe. Akan tetapi, perundingan ini gagal karena tidak ada kesepakatan antara kedua pihak. Cara yang dilakukan Rothkirchen untuk menyelesaikan konflik yaitu dengan melakukan perundingan Linggarjati. Dalam perjanjian ini, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer terhadap Indonesia. Persatuan antara Belanda dan Indonesia masih belum dapat terselesaikan. Maka digelar perundingan lagi antara keduanya. Dalam perundingan ini ditangani oleh KTN, Komisi 3 Negara, yang terdiri dari Amerika, Australia, dan Bulgaria. Perundingan ini menghasilkan sebuah perjanjian yang disepakati pada 17 Januari 1948 yang bernama Perjanjian Renville. Strategi perang gerilya dalam serangan umum 1 Maret 1949, agresi militer Belanda II yang dilakukan pada 19 Desember 1948 sebelumnya sudah diprediksi oleh TNI. Oleh karena itu, TNI menyiapkan strategi jika Belanda melakukan penyerangan seperti agresi militer Belanda I dulu. Beberapa strategi yang digunakan pimpinan militer seperti bumi hangus, bangunan yang vital, mundur keluar kota, melaksanakan perang rakyat semesta atau perang gerilya. Jenderal Sudirman memberikan perintah kepada seluruh angkatan perang untuk menjalankan rencana yang telah disusun sebelumnya. Perintah tersebut dikenal dengan nama Perintah Kilat. Para pemimpin TNI, terutama Jenderal Sudirman, merencanakan serangan ini dengan manfaatkan prinsip-prinsip perang gerilya. Mereka manfaatkan keunggulan medan dan dukungan penduduk lokal. Serangan dilancarkan secara mendadak dan terkoordinasi dengan baik. Pasukan gerilya TNI menyerbu target-target penting, termasuk markas dan fasilitas Belanda, dengan teknik serangan cepat dan menghilang. Ini diterapkan supaya dapat mempertahankan setiap wilayahnya masing-masing, dipimpin oleh seorang komandan yang memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk menggelar dan melakukan perlawanan. Dalam melaksanakan strategi ini, dipilihlah daerah Kaubalang yang merupakan salah satu daerah di Kulon Progo sebagai markas. Masyarakat setempat juga turut membantu serangan ini, salah satunya yang dilakukan oleh ibu-ibu dengan mendirikan dapur umum. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka memiliki jadwal masing-masing di mana setiap 2 hari kurir akan membawa informasi tahap pelaksanaan serangan sebelum
penyerangan dibunyikan tanda sirine pada pukul 6 pagi diikuti dengan suara tembakan. Namun hal tersebut dilakukan Paleton Komarudin karena ia salah dalam memperhitungkan tanggal penyerangan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu serangan umum 1 Maret 1949 menunjukkan efektivitas strategi perang gerilya dalam situasi di mana kekuatan musuh lebih unggul. Pendekatan ini berhasil mengacaukan strategi Belanda dan memberikan dorongan signifikan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karmel.